Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Pada video kali ini kita akan membahas 7 soal. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info-info dan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Sorry, ini dianggap kayak dulu ya. Jadi, Afif dan Iwan baru saja menerima hasil dari 3 ujian yang mereka jalani. Pada ujian pertama, nilai Afif 10 poin lebih tinggi daripada nilai Iwan. Pada ujian kedua, nilai Afif 4 poin lebih tinggi daripada nilai Iwan. Jika rata-rata nilai Iwan pada seluruh ujian 3 poin lebih tinggi daripada rata-rata nilai Afif, berapa selisih nilai Iwan dan Afif pada ujian ketiga? Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan pemisalan. Kita misalkan dulu, atau kita modelkan dulu nih bentuknya apa. Jadi, nilai 3 ujian Afif berturut-turut A, B, C. Nilai 3 ujian Iwan berturut-turut X, Y, Z. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu juga ini X, Y, Z. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kemudian kita manfaatkan informasi yang ada di soal. Dari kalimat pertama itu yang ini. Pada ujian pertama, nilai Afif 10 poin lebih tinggi daripada nilai Iwan. Kita bisa membentuk ini. Ujian pertama si Afif, A. Nilainya 10 poin lebih tinggi daripada nilai Iwan pertama kali. 10 tambah X atau X tambah 10. Dari situ kita bisa mendapatkan persamaan pertama. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan juga persamaan kedua. Pada ujian kedua, nilai Afif 4 poin lebih tinggi daripada nilai Iwan. Nah, nilai Afif pada ujian kedua, B, Iwan Y. Jadi 4 tambah Y. Terus, yang ketiga ini, persamaan ketiga kita dapat dari jika rata-rata nilai Iwan pada seluruh ujian 3 poin lebih tinggi daripada rata-rata nilai Afif, jadi A tambah B tambah C per 3, itu kan rata-ratanya si Afif nih. Ini Afif, rata-rata. Yang ini si Iwan, X tambah Z, Y tambah Z tambah 3, Iwan. Katanya, rata-rata nilai Iwan pada seluruh ujian 3 poin lebih tinggi. Si Iwan lebih tinggi 3 poin. Jadi bentuknya seperti ini modelannya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan substitusi. Persamaan 1 dan 2 ini, yang ini dan ini, persamaan 3. Kenapa? Karena kita ingin mencari selisih C dan Z. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan substitusi. A-nya kita ganti jadi X tambah 10, B-nya kita ganti jadi Y tambah 4. Kemudian kita lakukan operasi. Nah, kemudian didapatlah persamaan, bentuk persamaan ini. 3 sama dengan Z kurang C kurang 14 per 3. Kemudian kita lakukan kali silang. Kemudian kita pindah ruaskan. Jadi Z kurang C sama dengan 23. Si Z itu siapa? Ujian ketiga si Iwan. Si C itu siapa? Ujian ketiga si Afif. Jadi selisihnya Z kurang C, 23. Jadi jawabannya sini D, 23. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan banyaknya siswa laki-laki dan perempuan satu kelas adalah 3 per 5. Saat 4 siswa perempuan keluar dari kelas, perbandingan laki-laki dan perempuan yang menjadi 3 banding 4. Banyaknya perempuan sekarang adalah, nah untuk yang ini juga kita melakukan pemodelan dulu pertama kali. Lakukan pemisalan. Kita misalkan siswa laki-laki sebanyak 3X. Maka siswa perempuan sebanyak 5X. Karena perbandingan laki-laki dan perempuan adalah 3 banding 5. 3 banding 5. Jadi kalau misalnya laki-laki kita buat 3X, maka si perempuan juga 5X. Seperti itu. Nah, kemudian kondisi kedua. Kondisi setelah 4 siswa perempuan keluar dari kelas. 4 perempuan keluar kelas, perbandingan jadi 3 banding 4. Laki-laki per perempuan. Sekarang, ini kondisi keduanya. 3X, awalnya laki-laki kan tetap. Nah, kondisi keduanya si perempuan kurang 4. Jadi 5X kurang 4. Sama dengan, inilah perbandingan yang sama dengan 3 banding 4. Perbandingan barunya. Kemudian kita kalikan silang, kita operasikan. Itu 12X sama dengan, ini kita kali silang. 12X sama dengan 15X kurang 12. Kita dapatkan X-nya 4. Nah, si X ini apa? Apakah ini menjawab? Tidak. Jadi, si X ini belum menjawab pertanyaan si A. Yang ditanya adalah, maka siswa banyak perempuan sekarang. Banyak perempuan sekarang itu apa? Si 5X kurang 4. Ini tadi, setelah dikurangin 4. Kemudian kita substitusi X-nya jadi 4. Jadi kita dapat perempuan sekarang banyaknya 16. Jawabannya D. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya.
Ini dianggap gak ada aja dulu. Soal ketiga, pada gambar di bawah, ruas garis RS dan TU mewakili dua posisi sebuah tangga yang sama, yang sedang bersandar pada dinding, sisi SV. Berapa selisih TV dan RV? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. TU sama 10 meter, RV sama 5 meter. Kita cari tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang ditanya? Pertanyaannya kan TV kurang RV, selisihnya. TV itu ini, RV itu yang ini. Jadi ini tanya sebenarnya TR. Si TR ini berapa panjangnya? Kemudian kita TU dan RS adalah tangga yang sama, maka TU sama RS. Iya, panjangnya TU sama panjangnya si RS. Karena tangganya sama, hanya saja kemiringan yang berbeda. Sehingga saat si RS ini nampak lebih tinggi, dan TU ini nampak lebih tinggi. Nampak lebih rendah. Padahal panjangnya itu sama. Karena tangga yang dipakai sama, seperti itu. Karena TU sama dengan RS, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa TFV kurang RV sama dengan TU. Ini TR. Seperti itu yang kita dapat pertanyaannya. Nah, kemudian si TV ini siapa sih si TV? Si TV ini kan kita bisa melihat ini TV. Kita manfaatkan sudut yang 45 derajat. Karena kenapa kita harus mengarahkan ke situ? Karena di pernyataan 1 ada TU, di pernyataan 2 ada RV, seperti itu. Kita harus memanfaatkan apa yang ditanya di soal. Nah, kemudian si TV kan bisa kita dapat dari si TU cos 45 dan si RV kita bisa menggunakan dari RS cos 60. Nah, si RS ini tadi apa? Si RS kan sama dengan TU. Nih, karena panjang tangkanya sama. Tinggal kita ubah menjadi RS atau kita ubah menjadi TU. Kemudian cos 45-nya kita buat setengah akar 2, cos 60-nya setengah akar 3 sama dengan TR. Nah, dari situ untuk mengetahui panjang TR kita cukup mengetahui informasi panjang TU. Karena sini hanya TU yang dibutuhkan. Nah, pernyataan 1 kan kasih tahu TU. Maka dengan hanya dikasih tahu TU, kita bisa mendapatkan panjang TR. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pernyataan kedua? Nah, di pernyataan kedua, RV sama dengan RS cos 60. RV sama dengan RS cos 60. Nah, si RS ini apa? Si RS ini kan sama dengan TU lagi. Jadi si RV sama dengan TU cos 60. Kemudian kita bisa mensubstitusi jadi TU sama dengan RV per setengah akar 3. Ini nilai cos 60. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan panjang TU. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan 2 cukup karena dari informasi RV bisa didapat panjang TU. Karena jika TU didapat, maka si TR lagi didapat lagi. Jadi seperti itu. Jadi yang perlu untuk mencari TR adalah panjang si TU. Nah, di informasi 1, si TU udah dikasih tahu, maka otomatis TR didapat. Nah, di pernyataan 2, si RV ini dikasih tahu, tapi dengan dikasih tahunya RV, kita bisa mendapat atau mencari tahu panjang si TU dengan konsep yang ini. Nah, dari situ, karena sudah kita dapat si TU, kita bisa mencari panjang si TR juga. Seperti itu, teman-teman. Saya rasa cukup jelas. Jadi, untuk soal ini, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja cukup sendiri-sendiri. Jadi, kedua pernyataan secara sendiri-sendiri cukup. Jawabannya C. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oh, sorry. Jawabannya D. C itu yang dua pernyataan bersama-sama. Yang ini satu pernyataan saja cukup. Satu atau dua saja cukup. Jadi ini jawabannya D. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal keempat. Dari gambar di bawah, manakah yang bukan merupakan X fungsi Y dan Y fungsi X?
Nah, kita harus hati-hati nih dengan penggunaan kata hubung dan katanya. Dan itu artinya apa? Berarti keduanya. Berarti yang bukan X fungsi Y dan juga bukan Y fungsi X. Jadi gimana Kak kalau misalnya dia bukan X fungsi Y aja, tapi dia masih Y fungsi X. Berarti itu nggak sesuai dengan yang diminta. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya katanya dan, artinya berarti dia harus memenuhi ini dan ini. Berbeda dengan atau, kalau atau bisa salah satu. Seperti itu. Nah, kemudian caranya sama. Tinggal kita buat ngeceknya dengan cara menarik garis secara horizontal dan vertikal. Gitu. Nah, kita dapat di sini yang 1 dan 3 secara horizontal dan vertikal. Ternyata ada 2 titik nih yang kita dapat di sumbu X dan sumbu Y. Artinya, si 1 dan 3 bukan fungsi fx dan bukan fungsi fy. Seperti itu. Bukan fungsi X, bukan X fungsi Y dan bukan Y fungsi X. Seperti itu. Nah, kemudian 2 dan 4. Si 2 dan 4 ini ternyata dia hanya bukan fx, tetapi masih fy. Karena secara vertikal, hanya secara vertikal lah dia terdapat 2 titik. Karena saat kita memotongnya secara vertikal, maka dia akan menemukan 2 titik. Tapi secara horizontal seperti ini, dia hanya sendiri-sendiri. Berarti ini masih termasuk fy, tapi bukan fx, seperti itu. Yang ditanya, manakah yang bukan merupakan x fungsi y dan y fungsi x? Jelas yang bukan 1 dan 3. Karena tadi, penggunaan kata hubung dan. Berarti yang keduanya, seperti itu. Jadi jawabannya 1 dan 3, bola. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ahmad melakukan perjalanan selama berapa hari? Jika setiap hari Ahmad melakukan perjalanan 25% dari total perjalanan yang tersisa, maka berapa hari minimal yang Ahmad butuhkan untuk melakukan setengah perjalanan? Nah, solusinya apa yang kita dapat? Jika katanya dia melakukan perjalanan 25% dari total perjalanan tersisa, berarti dengan melakukan 25 perjalanan, maka perjalanan yang tersisa sebesar 75%, atau 3/4 dari yang tersisa. Maka sisa hari ke-1, 3/4, masih lebih dari 50%. Sisa hari kedua, 3/4 kali 3/4, sama dengan 9/16, masih lebih dari 50%. Nah, sisa hari ketiga, 3/4 kali 3/4 kali 3/4, atau 9/16 kali 3/4. Sudah 27/4, dan ini udah kurang dari 50%. Maka sudah berhenti sampai sini perhitungan kita, karena yang dicari untuk melakukan setengah perjalanan, minimal untuk setengah perjalanan. Yang ini kan udah kurang dari 50%. Berarti udah cukup sampai sini perhitungan kita. Maka kesimpulannya, maka butuh setidaknya 3 hari untuk melakukan setengah perjalanan. Maka si Ahmad ini butuh setidaknya 3 hari nih untuk melakukan setengah perjalanan. Karena di hari ketiga lah sisa perjalanannya udah kurang dari 50%. Seperti itu. Jadi yang ini juga perlu diperhatikan. Jadi bukan 25% yang kita gunakan, tapi sisanya 75%-nya. Jadi jawabannya bola. Nah, cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Jika X tidak sama dengan 0, maka manakah hubungan benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P sama dengan min 2 mutlak X dan Q sama dengan mutlak min 2X. Nah, ini juga kita menggunakan konsep tanda mutlak. Jadi, ini kita perlu ingat, mutlak AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Maka, P sama dengan min 2 mutlak X, Q sama dengan mutlak min 2X sama dengan yang ini, kita uraikan menjadi mutlak min 2 kali mutlak X sama dengan 2 kali mutlak X. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan kalau min 2 mutlak X pasti lebih kecil dari 2 mutlak X. Karena di sini ada pengali min 2-nya. Pasti ini nilainya minus. Ini pasti selalu positif. Yang ini tadi si P, yang ini tadi si Q. Maka P lebih kecil dari Q, atau Q besar dari P. Jawabannya B. Secara cukup jelas, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, atau soal terakhir. Keliling suatu segitiga adalah 21. Jika panjang salah satu sisinya adalah 7, jika kedua sisi lainnya panjangnya berupa bilangan bulat, maka berapakah panjang minimum dari kedua sisi lainnya? Nah, untuk soal seperti ini, kita misalkan dulu sisi yang lain adalah A dan B. Karena itu nggak kita ketahui. Sedangkan sisi satunya lagi nilainya 7. Kelilingi 21, berarti penjumlahan sisi-sisinya 21. A tambah B tambah 7 sama 21. Berarti panjang sisi atau jumlah dari dua sisi lainnya adalah 14.
Kemudian kita menggunakan konsep ketaksamaan segitiga. Apa itu konsep ketaksamaan segitiga? Itu seperti ini. Ada segitiga. Kemudian ini yang dia. A tambah B besar dari C. A tambah C besar dari B. B tambah C besar dari A. Yang dimana penjumlahan dari dua sisi segitiga akan lebih besar dari sisi lainnya. Seperti itu. Jadi ini konsep ketaksamaan segitiga. Ini pasti. Ini suatu yang pasti. Nah, kemudian dengan konsep ketaksamaan segitiga kita bisa menyimpulkan nih. Yang tadi kita lakukan adalah kita udah dapat nilai C-nya 7. Kemudian kita ingin tahu nih, berapa panjang minimum dari kedua sisi lainnya. Berapa panjang paling kecil dari sisinya. Kemudian kita ganti, karena tadi A tambah B-nya kita ketahui, jadi kita ganti saja, bebas milih yang mana, sama saja semuanya, tapi kita memilih yang kedua ini. Jadi C-nya diganti jadi 7, kemudian A tambah 7 lebih besar dari B. Kemudian substitusi ini salah satu dari sini. Bebas yang mana, sama aja. A tambah 7 besar dari 14 kurang A. Karena dari sini kita dapat B sama 14 kurang A. Kemudian kita pindah ruaskan, 2A lebih dari 7. Kemudian kedua ruas kita bagi 2. A lebih dari 3,5. Nah, yang ditanya adalah berapa panjang minimum dari kedua sisi lainnya. Sedangkan sini A lebih besar dari 3,5. Maka bilangan bulat paling dekat yang untuk menghasilkan panjangnya minimum adalah 4. Jadi jawabannya D. Jadi ini menggunakan konsep ketaksamaan segitiga seperti itu. Bebas mau menggunakan rumus yang mana aja, sama saja pada akhirnya ini jawabannya. Atau ini, atau ini, atau ininya mau kita ubah dalam bentuk A sama dengan, pada akhirnya sama saja. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan pada video kali ini. Mohon maaf apa ada kekurangan, apabila ada kesalahan juga. Jika masih ada pertanyaan, bisa meninggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga berguna. Tetap semangat dan tetap berjuang, dan tetap jaga kesehatan. Karena kita adalah pejuang. Terima kasih.